Anda masih di Fokus Terkini, membahas terkait dengan perangi judi online. Di malam hari masih bersama dengan sejumlah narasumber, baik yang hadir secara langsung di TVRI maupun secara daring. Langsung saya ke Bang Alphonse terkait dengan mesin pemblokir otomatis tadi ya, terkait dengan judi online ini, Bang. Kalau mesinnya ada, kemungkinan Kominfo udah pakai. Sudah pakai sebetulnya? Kemungkinan kalau ada dan okay, bisa dipakai, kemungkinan Kominfo udah pakai. Tapi kelihatannya mesin otomatis ini ada, tetapi mungkin margin errornya cukup tinggi. Oh, margin error cukup tinggi. Sehingga jika terblokir, lalu ada yang salah blokir, nanti mungkin Kominfo takut diprotes gitu. Nah, sehingga mereka melibatkan banyak tim. Jadi di Kominfo itu ada list blokir nih 5.000 gitu kan. Secara manual tuh diplototin satu-satu. Di Kominfo tuh mereka ada hire anak-anak SMK. Kalau Anda ke Kominfo, mereka ini benar, ini benar, ini benar, ini enggak. Jadi masih manual. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomong hari ini, kita ngomong AI dengan waktu, dengan kita manfaatkan AI akan makin pintar. Lama-lama harusnya manusia nggak perlu. Sebenarnya ini kurang efisien lah. Jadi idealnya bisa, tapi memang butuh keseriusan dan butuh waktu. Dan waktu itu nggak lama. Mungkin beberapa bulan AI-nya udah pintar sekali. Mungkin pertama-tama kita pakai, yang protes nih 10%. Kita blokir 1.000, yang salah 100. Marah orang kan, 100. Tetapi dengan berjalannya AI, dia makin lama makin rendah. Nah, tapi berani nggak Kominfo untuk mencoba ini gitu. Dan jelas kalau pakai teknologi, pakai AI, dia akan makin lama makin pintar. Nah, ujung-ujungnya akan sangat efisien. Sebenarnya secara teknis memungkinkan, tetapi langkah menuju ke sananya yang terjal. Apakah kita berani? Terjalnya karena apa nih? Terjalnya karena pada awalnya pasti banyak kesalahan. Oke. Nanti jangan takutnya gara-gara kesalahan blokir itu, salah institusi penting yang diblokir, atau institusi pendidikan atau institusi apa yang penting. Gara-gara itu lalu Kominfo jadi takut. Karena mesin ya ini tadi. Betul. Ya? Betul. Baik, tapi sebenarnya kalau itu dijalankan dengan konsisten dan dicoba, itu dalam 3-6 bulan itu akan bisa efektif. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Oke, nanti kita tunggu apakah juga ini akan dijalankan atau seperti apa. Tapi beberapa hari lalu Menteri Komdiji bertemu dengan para pakar dunia siber begitu, termasuk juga Bang Alphonse begitu. Apa yang kemudian menjadi konsen dari Bu Mutia dengan fenomena yang kemudian mengkhawatirkan ini tadi, oknum di dalamnya justru bermain melindungi situs judi online untuk kemudian masih digunakan? Ya, di situ kita semua yang tadi yang nggak nyambung antara laporan dengan transaksi judi online. Laporannya kelihatannya kerjanya bagus sekali, tetapi kok transaksi judi online makin meningkat, sehingga ini nggak nyambung. Lalu dicari penyebabnya apa. Lalu terjawablah dengan adanya masuk angin ini, banyak oknum-oknum ini. Nah, di sini lalu kita membahas apa penyebabnya, bagaimana solusinya. Kalau solusinya adalah kita perlu melibatkan satu kontrol. Ini masalahnya kan kewenangan yang terlalu besar dan tidak ada kontrol. Jadi karyawan pegawai tersebut melakukan blokir, capek-capek blokir di Kominfo, lalu di Bekasi ada yang bisa buka gitu. Nah, lalu kalau misalnya mengandalkan audit, nanti auditnya masuk angin juga dan susah kan. Maka kita sarankan libatkanlah masyarakat, libatkanlah komunitas. Apakah ada ABJI, ada IDNOC, ada IGFID. Nah, jadi mereka bisa, Kominfo tiap kali laporan nih, ada 5.000 situs hari ini kita mau blokir. Silakan dipaparkan secara tiap hari dilaporkan. Masyarakat juga senang kan lihat, nah ini benar nih Kominfo kerja. Dia laporkan ini situsnya, kalau untuk keamanan mungkin tiga angka belakang di bintang-bintang. Nah, lalu masyarakat bisa melakukan pengecekan. Ini bener nggak diblokir? Nah, kalau masuk angin kan ketahuan nggak diblokir. Sebagai bentuk transparansi sekaligus tadi upaya kontrol tadi ya. Betul. Itu satu kesempatan. Saya pikir satu transparansi, keterbukaan, dan informasi situs itu kan bukan sesuatu yang sangat rahasia atau rahasia negara. Itu sesuatu yang justru malah bagus. Kominfo kelihatan kalian benar-benar kerja nih, mesin kamu benar-benar kerja. Lalu masyarakat bisa kasih tahu yang ini belum diblokir nih. Ini ada yang belum masuk nih. Nah, buatlah sistem seperti itu, saya yakin itu akan sangat efektif.
Oke, itu sistem nanti saya akan minta komentar dari Bang Usman begitu. Tapi ini kan fenomena di lapangan begitu Bang Alphonse. Beberapa selebgram juga ditangkap terang-terangan untuk bisa mempromosikan judi online di media sosial. Ini karena kurangnya pemahaman, sosialisasi, atau memang imbalannya cukup besar nih untuk bisa mengiming-imingi selebgram ini, atau seperti apa menurut Anda? Ya ini memang hal yang serius. Jadi selebgram ini juga perlu menyadari bahwa sebenarnya kamu promosi judi online ini dampaknya mungkin kamu dapat uang yang cukup besar, tapi dampaknya masyarakat kecilnya terjerat dan itu sangat multiplying gitu loh. Orang makin miskin, mau sekolah jadi nggak bisa sekolah, Indonesia jadi makin mundur. Itu sebenarnya judi online ini hari ini kita bisa setarakan dengan perang candu waktu Cina dengan negara Eropa. Jadi kalau dulu itu candu, hari ini candunya judi online. Judi online, ya. Dan judi online ini bukan hanya masalah Indonesia. Jangankan Indonesia, Inggris saja babak belur. Yang katanya negara maju kan. Nah jadi itu yang perlu kita sadari. Jadi memang ini harus dengan sangat serius untuk diatasi. Kalau enggak ya kita akan kalah dalam perang candu ini. Kenapa? Karena Indonesia adalah pengakses internet nomor 4 di dunia. Ya itu yang sangat berdampak masyarakat kita ya kan. Padahal kita punya bonus demografi semua kan. Oke, saya langsung tanyakan ke Bang Usman. Bang Usman, komentar apa yang tadi sudah diungkapkan dan dulu juga tadi sudah diungkapkan oleh Bang Alphonse begitu terkait upaya kontrol yang seharusnya transparansi juga harusnya sudah dilakukan oleh Kominfo dulu, Komdigi sekarang begitu. Nah, dulu kan juga Kominfo kalau tidak salah pernah memutus juga akses dari Filipina kalau tidak salah ya, dari Filipina juga sempat dilakukan begitu. Apa yang dan juga Kamboja begitu. Apa yang kemudian seharusnya dilakukan sekarang? Ini terkait dengan tadi upaya-upaya yang kemudian harus dilakukan oleh sebuah lembaga, dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. Bang Usman. Iya, jadi sebelum menjawab itu kita memang mengalami banyak sekali kasus Bang Alphonse salah blokir ya. Misalnya banyak situs kripto yang kemudian terblokir oleh mesin kita itu yang bekerja secara otomatis ya, sehingga kita memang banyak sekali mendapatkan protes. Misalnya WordPress kok tiba-tiba kena blokir, pernah juga itu ya, karena ya itu tadi ada kelemahan ya, ada kelemahan di dalam teknologi yang mudah-mudahan nanti bisa diatasi sehingga yang melakukan pengawasan itu adalah mesin yang tidak bakal masuk angin begitu kan. Nah tadi kita bicara soal struktur dan sistem misalnya begitu ya. Saya dengar kabar nanti ada ditingkatkan itu yang namanya pengawasan ruang digital itu dari direktorat menjadi direktur jenderal, jadi direktorat jenderal. Nah ini saya kira kewenangannya akan lebih besar lagi begitu dalam mengawasi ruang digital. Ya itu juga salah satu solusi secara struktural barangkali. Dan juga kalau struktural biasanya akan terkait dengan sistem, begitu kan? Terkait dengan sistem. Saya sependapat bila kita betul-betul transparan, ya kita buat blacklist begitu ya, daftar hitam maksudnya, ya sehingga masyarakat bisa mengontrol ya nggak apa-apa juga misalnya ada 5 juta yang kita blokir ya pelototin lah satu-satu itu ya supaya besok kalau dia muncul lagi masyarakat bisa melaporkan ya. Transparansi di zaman teknologi ini sebetulnya adalah sebuah kemestian begitu ya, sebuah kemestian. Nah setelah strukturnya terbangun kita mestinya juga harus membangun sistemnya ya, membangun sistem pengawasan. Ya, kalau pengawasan di era teknologi ini kan apa yang kurang ya Pak Alphonse ya? Kemana-mana kita ini kan diawasi. Ya ada surveillance mechanism di zaman teknologi. Tadi aja siapa itu HP-nya yang bunyi lagi di Pondok Indah misalnya. Ya itu ketahuan kita ya. Jadi sebetulnya gampang sekali ya, gampang sekali. Kita sekarang lagi di TVRI dengan menggunakan Zoom bisa terdeteksi kok kita begitu. Ya, lagi-lagi ini soal kemauan, kesungguhan begitu. Ya, saya lagi buka situs apa juga bisa tahu kok, begitu kan.
Jadi sekali lagi ini kesungguhan ya, yang namanya teknologi dan lain-lain, sistem, struktur, itu kan manusia yang bikin. Yes. Kesungguhan juga ada pada manusia, pada kita begitu loh. Ya, hukum yang bikin juga kita tadi yang disampaikan oleh Pak Jenderal berulang kali begitu kan. Lah orang kita yang bikin kita ubah juga gampang kok itu. Yes. Bukan kitab suci juga kan begitu. Ya kembali lagi kesungguhan kita. Ya bila perlu nggak usah tunggu revisi dulu. Ya revisi dulu, pakai aja apa yang bisa, celah hukum yang bisa kita pakai. Ya sehingga kita, artinya kita tidak berkutat pada masalah, tapi kita berkutat pada solusi sekarang ini. Ya selama ini kan kita bilang, oh nggak bisa nangkep langsung karena ada kendala hukum dan seterusnya gitu. Itu kan kita berkutat pada masalah begitu. Segeralah kita cari solusinya. Tadi itu solusi yang dilakukan oleh Kominfo dari sisi struktural, ya. meningkatkan keorganisasian dari direktur pengendalian ya menjadi dia direktorat jenderal begitu. Oke, Bang Usman, kalau berbicara terkait dengan upaya Kominfo lainnya yang kemudian memutus akses jaringan internet dari beberapa negara, Filipina, Kamboja, begitu, apakah ini juga maksimal untuk kemudian membuahkan hasil begitu? Iya, jadi kalau saya mendapatkan informasi dan itu juga sebetulnya sudah berulang kali disampaikan oleh Menkominfo sebelumnya, ini cukup mengurangi akses karena kita tutup aksesnya dari dua negara tadi begitu ya, sehingga inilah pencegahan yang dilakukan oleh Kominfo ya, oleh negara. Ya tadi misalnya terlibat di luar negeri, ada bandar-bandar yang ada di luar negeri, makanya kan dilibatkan juga Kemlo di dalam Satgas, dilibatkan nanti Interpol misalnya, seperti itu begitu. Jadi sebetulnya Satgas ini sudah sangat komprehensif begitu loh, ya sudah sangat komprehensif. Ada Kemlu, ya ada Interpol mestinya begitu, dan lain-lain semua. Jadi sudah cukup sebetulnya, ya sudah cukup. Hampir semua kementerian dan lembaga yang ada di negara ini sudah terlibat di dalam Satgas. Kira-kira begitu ya. Oke, siap. Saya langsung ke Bang Jul. Bang Jul, tadi kan Satgas sebenarnya sudah komprehensif begitu. Karena ini melibatkan lintas negara juga begitu. Apakah ini karena bandar-bandarnya berada di luar negeri juga begitu untuk kemudian upaya-upaya ini masih terhambat begitu untuk kemudian bisa memberantas. Nah, apakah juga bisa sebetulnya pemerintah memblokir aliran uang ke luar negeri terkait dengan bandar ini? Oh ya jelas bisa dong. Kan diplomasi kita kan multidimensional gitu ya. Jadi jangankan hanya soal transaksi keuangan, bahkan koordinasi terorisme yang offline saja bisa diminta untuk ditunda, diblokir, ditangkap. Offline loh itu loh. Offline, dan lewat metode intelijen yang begitu canggih itu bisa dilakukan gitu. Nah sekarang transaksi judi online ini meskipun sampai lintas negara, semua pasti online. Gak mungkin dia bawa duit ratusan triliun berkarung-karung. Offline itu nggak mungkin. Artinya bisa nggak? Bisa. Satu, KPK pernah mencoba melakukan recovery aset. Kerjasama dengan pihak luar negeri, pengembalian aset-aset hasil korupsi dari luar negeri ke Indonesia. Bisa nggak? Bisa. Jadi segala bentuk preseden, indikator untuk mencapai target tadi, pemberantasan sebetulnya sudah ada. Tapi itu yang belum kita dengar dari sekarang. Dan terlebih lagi, ini ada orang dalam yang ikut bermain. Jangan-jangan ya kan ini kan kita bisa lihat gambarannya lah. Berapa sih anggaran Kominfo setahun? Paling banyak 24-25 triliun. Sedangkan transaksi judi online ini ratusan triliun. Artinya berkali-kali lipatnya dari anggaran instansi. Siapa yang tidak mudah terpengaruh? Logika itu saja sudah berkesimpulan pada susah ketika melawan hal yang besar dan besarnya itu kaitannya dengan kepentingan diri sendiri. Jadi itu yang membuat sampai sekarang nggak selesai. Makanya jangan berkutat di satgas-satgas yang levelnya sama nih. Artinya harus ada level yang di atasnya bertindak tegas. Siapa di situ? Mau tidak mau presiden turun tangan. Gitu. Mau tidak mau presiden mengatakan bahwa satgas tidak bekerja secara efektif, tidak punya target, tidak memiliki indikator kinerja, maka itu akan dimasukkan kepada target kinerja instansi yang dipimpinnya. Apabila tidak tercapai, reshuffle, ganti. Saya pikir akan ngejengkang semua itu. Dikejar pasti semua itu. Gitu. Baik. Nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Arianto, di satu sisi ini ada juga bandar judi, tapi di sisi lain juga
ada yang kemudian melindungi begitu. Dan sementara banyak juga rakyat yang tergiur uang secara cepat. Nah, bagaimana kemudian cara aparat secara cepat untuk bisa memutus lingkaran setan ini? Untuk kemudian nanti saya akan tanyakan ke Pak Arianto. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami.